Dong, selamat malam semuanya teman-teman. Iya, sampai berjumpa lagi dengan diskusi di Literasi Coffee dan ini dilaksanakan eh, perdana ya setelah kejadian kemarin sekitar sebulan yang lalu ya. Kalau kita hitung, kalau kita countdown ke belakang dan ini adalah diskusi kita dan kita juga sangat senang sekali karena pada malam hari ini kita akan mendengarkan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat dari saya perkenalkan dulu. Ini buku yang akan dibaca dan dibicarakan pada malam hari ini adalah Kapitalisme, Modal, Kepemilikan dan Pasar yang Menciptakan Kesejahteraan Dunia. Bincang buku ini bersama Kak Adinda dan Riangke Muhtar, Suara Kebebasan, berada di Jakarta, sekretariatnya ya Kak. Kemudian ada Bang Ate Arif, ya Bang Arif adalah salah satu budayawan juga di Sumatera Utara dan merupakan pemuda kebanggaan lokal ya yang menginisiasi sekolah estetika, dan Bang Arif juga sangat paham lah tentang kapitalisme dan dia juga sering sekali terlibat dalam diskusi-diskusi tentang ekonomi dan ya tentang teori-teori berhubungan dengan Karl Marx. Yes. And then kemudian bersama saya juga sebagai moderator, saya Lusti Romana Malau, dan pada malam hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang terbilang santai tapi bisa sekiranya mendapatkan respon dan teman-teman juga bisa semakin memahami makna dari kapitalisme itu sendiri. Nah, sebelum saya undang kedua narasumber yang tadi telah saya sebutkan namanya, saya ingin teman-teman kita semuanya refleksi sebentar. Sebenarnya kapitalisme itu apa sih gitu? Apakah selama ini kita sudah sudah menanamkan nilai kapitalisme itu adalah sebagai sesuatu yang buruk gitu, atau kita pernah nggak sih mencari bandingan atau referensi-referensi lain yang tidak menyudutkan kapitalisme sama sekali, bahkan mungkin menjunjung bahwa kapitalisme itu sangat perlu diadakan atau sangat perlu dibudidayakan dalam kegiatan perekonomian. Nah, ini kan di sini teman-teman banyak yang dari kalangan mahasiswa ya. Saya tidak tahu apakah ada yang dari mahasiswa ekonomi ataupun dari mahasiswa filsuf ya di sini. Nah, jadi kita akan panggilkan kedua narasumber kita, yaitu Kak Adinda dan Bang Arif. Silahkan menuju kursi panas kita ini. Karena lampu sorot jadi dia kesannya panas. Iya. Boleh tepuk tangannya dong. Ini karena malam Sabtu mungkin ya, jadi persiapan untuk malam Minggu. Jadi masih segini orangnya. Selamat datang buat Kak Dinda, terima kasih untuk inisiasinya mengisi materi ini di Literasi Coffee, karena ini adalah pembahasan yang cukup menantang, cukup menggairahkan buat sebagian mahasiswa yang selama ini pastinya tolak kapitalisme atau hapuskan kapitalisme. Nah, tapi kita paham nggak sih secara etimologi kapitalisme itu apa dan bagaimana sebenarnya penerapan kapitalisme. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan buku ini, alangkah baiknya setiap narasumber, terutama buat Kak Dinda, untuk memperkenalkan apa sih kegiatan Kak Adinda di Suara Kebebasan dan juga apa sih gerakan-gerakan yang telah diinisiasi bersama teman-teman di Jakarta. Terima kasih Lusti. Pertama-tama terima kasih banget juga Bang John dan teman-teman Literasi Coffee Perempuan hari ini Sekolah Estetika buat saya untuk sesuatu yang sebenarnya cepet banget ya prosesnya Bang John. Kayak malam itu saya cuma nanya memperkenalkan diri lalu ada di sini akhirnya. Apresiasi terutama dari teman-teman Suara Kebebasan juga sehingga kita bisa melakukan kolaborasi ini. Nah, Suara Kebebasan sendiri adalah portal yang mendukung gagasan kebebasan. Nanti saya akan cerita lebih panjang soal itu. Tapi intinya kita promoting kebebasan individu, penegakan hukum, HAM, dan juga ekonomi pasar.
bagian terakhir ini pasti nggak selalu orang-orang setuju, dan saya juga pernah ada di masa ya ketika saya kuliah terutama gitu, karena memang bacaan saya juga tidak cukup, tidak banyak bacaan soal kapitalisme saat itu, dan ya saya lebih fokus waktu itu di bidangnya hubungan internasional. Jadi tidak terlalu terpapar soal kapitalisme. Jadi ya hubungannya saat itu ya pasti kritikal. Apapun itu buat saya, apapun pemikiran kita harus tetap kritikal. Nah, di Suara Kebebasan sendiri sebenarnya kami mulai dari tahun 2015. Jadi platform ini kalau teman-teman cek bisa ke suarakebebasan.id. Di situ kita ada tulisan opini, ada tulisan resensi buku atau film, ada juga paper atau kajian, fitur dan wawancara yang pada dasarnya mendorong gagasan soal kebebasan. Memperkenalkan pemikiran liberal itu juga nggak mudah gitu, karena ya yang seperti kita tahu, liberalisme sendiri dipahami kebanyakan negatifnya. Misalnya dibilangnya egois, tidak peduli, mengutamakan pemilik modal, lalu apalagi ya, seks bebas, malah udah sampai saking ngaconya sampai seks bebas. Lalu di poin ketika semua orang membenci satu ideologi ini atau pandangan, ya dikotakannya di yang sama aja. Pokoknya nggak suka komunisme, liberalisme, kapitalisme, seks bebas, itu ada di satu kotak. Buat saya, kita berpikir bebas itu harus, berpikir kritis itu harus. Tapi kita seperti yang saya suka tadi pembukaan Rusli adalah kita perlu memahami apa sih definisinya sebenarnya, sehingga ketika kita being kritikal pun kita tahu itu memang kapitalisme, itu memang liberalisme, itu sosialisme, itu komunisme dan sebagainya. Dan itu yang kami coba lakukan tidak hanya di platform online. Jadi kita juga selain kami punya website di suarakebebasan.id, kami juga ada Instagram dan Twitter, juga di Facebook dan di YouTube ada, tapi yang lebih banyak aktif ya di website kami. Sesekali ketika waktunya juga ada, kami juga melakukan kegiatan namanya Forum Kebebasan. Jadi Forum Kebebasan itu misalnya kita membahas, saya bisa cerita beberapa kali terakhir isunya kita bahas soal ketenaga kerjaan. Pas lagi orang ribut disrupsi 4.0, itu kira-kira siapa yang dirugikan, bagaimana persiapannya, atau sebenarnya isu ketenaga kerjaan itu seperti apa sih di Indonesia. Jadi kita coba mendudukan pandangan soal pemikiran yang bebas itu tentunya di konteks Indonesia. Buat saya sendiri, setiap pemikiran itu, dan ini bisa juga dikoreksi atau ditambahkan oleh Bang Arif ya, artinya tiap pemikiran sendiri itu dia lahir di masanya. Ada teks, ada konteks gitu, sehingga apapun yang terjadi kita tidak bisa menelannya bulat-bulat atau utuh-utuh gitu. Bahkan setiap pemikiran pun ada spektrumnya gitu. Dan di poin itu saya rasa ya memang kita perlu bijak, dan salah satunya adalah memahami definisinya itu apa. Tadi itu ada Forum Kebebasan, lalu kami juga punya workshop seperti perempuan hari ini ya, kami juga punya workshop, tapi workshopnya lebih ke memperkenalkan gagasan-gagasan. Misalnya kita punya sudah 4 kali Mises Bootcamp. Mises, Ludwig von Mises itu adalah ekonom Austria, jadi dia mendorong Austrian Economics yang intinya mungkin kalau saya singkat ya, dia menekankan bahwa modal itu punya nature-nya sendiri, dan dia sangat mengkritik peran negara yang terlalu berlebihan dalam ekonomi misalnya seperti itu. Dan individu itu, nilai itu sangat subjektif gitu. Jadi misalnya kalau buat Lusti berlibur ke Danau Toba itu Lusti mau berapapun bayar, tapi buat saya udah cukup aja duduk di rumah baca buku, which is nggak apa-apa. Karena buat dia nilainya, kita punya perbedaan nilai, dan itu juga yang diakui oleh pemikir-pemikir di kapitalisme gitu. Lainnya kami tadi kalau dibicarakan soal jaringan, kami berjejaring dengan beberapa lembaga juga yang sama-sama punya concern untuk mendorong gagasan kebebasan. Ada Students for Liberty Indonesia, lalu ada juga Center for Indonesian Policy Studies, The Indonesian Institute. Itu The Indonesian Institute juga tempat saya juga bekerja, lembaga penelitian kebijakan publik.
lalu juga ada Institut untuk Demokrasi dan Kesejahteraan, ada Sejuk. Lalu kalau dengan teman-teman organisasi asing ada juga dengan Friedrich Naumann Foundation ya, FNF. Jadi sebenarnya saya sendiri mulai akrab dengan gagasan itu sebenarnya karena pekerjaan gitu. Atau kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu kita nggak jelas tahu juga apa sih sebenarnya kalau kita mau ini itu ideologinya ada di mana gitu misalnya. Tapi ketika benar-benar mengikuti adalah sebenarnya tahun 2006 ketika saya mengikuti forum namanya Economic Freedom Network Asia. Memang bahasannya sangat ekonomi in a way, tapi sebenarnya membicarakan human progress, dan itu adalah salah satu hal yang memang digarisbawahi oleh kapitalisme. Ya tapi hanya dengan catatan ya individu itu diberikan kebebasan untuk berpikir, dia diberikan kesempatan yang sama, dan tidak diskriminatif, tidak ada paksaan, tidak ada violence. Karena begitu itu terjadi, by definition at least itu bukan kapitalisme gitu. Karena dia mendasarkannya pada trust, mutual relations. Tapi memang kapitalisme ini jadi masuk jadinya. Ya jadi dia mendasarkannya ya pada hubungan yang tidak memaksa. Dia berdasarkan trust dan sukarela. Sehingga memang kalau dan saya juga kemarin juga diskusinya juga seru di The Gill House gitu, dan saya pikir memang akhirnya buku ini hanya satu dari sekian banyak buku yang menjelaskan tentang kapitalisme. Dan di bagian terakhir di bab ini sebenarnya Iman Butler memberikan penulisnya ini, dia ekonom di lembaga yang bernama Institute of Economic Affairs, dia mendampingkan gitu. Jadi dia bilang ini